Selamat datang di Visipot, Podcastnya Visipol UKI. Rame banget ya. Sekarang kita ngapain nih Kak Cila? Oh, Kak Cila. Gue belum tua. Oke, jadi hari ini kita kedatangan pejabatnya beberapa dari pejabatnya Visipol ya. Oh. Tapi bukan pejabat kayak dosen, bukan. Terus? Pejabat Ormawa kecil dan Ormawa besar. Iya. Ya, oke. BTW hari ini nggak ada Jovi, nggak ada Nesa, cuman ada gue dan Abel. Hai semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Nah yaudah, sekarang kita perkenalan aja lah ya. Ya, kita biar kenalin mereka berdua nih bintang tamu kita ke teman-teman di rumah sana. Asik, Biar sahabat online. sahabat online gitu. Biar mereka juga kenal dengan Siapa orang-orang mereka ini? berdua ini. Oke. Silakan dimulai. memperkenalkan diri dari yang ini. cewek dulu aja Oh, lah. yang cewek dulu, oke. Dibuka ya Kak maskernya. Iya, lihat kameranya. Biar Kak, ya. kelihatan cantiknya. Halo, nama gue Claudia Putri Wistania, biasa dipanggil Lala dari HI 18. Gue di sini sebagai Ketua KPU Visipol 2021. Yeay, gila, keren banget. Keren banget. Jadi ini ketuanya. Kita lanjut deh kan? Udah ya? Selanjutnya. Selesai. Oh, ada lagi. Coba tuh. Tolong orang belakang jangan bikin saya sangat konsentrasi ya. Halo semuanya, buka ya. Iya, Iya, benar. iya benar. Perkenalkan, nama gua Emanuel Holmon Silayan, biasa dipanggil Noel. Gua menjabat sebagai Ketua Senat Visipol 17 Ilmu Komunikasi. Wih. Oke. Sepi ya, yang tadi rame padahal. Banget ya. Wih, jadi hari ini ada Ketua Senat dan Ketua KPU Visipol 2021 Iya. yang gimana ya? Yang sedang menjalankan Yang sebuah sedang menjalankan tugasnya lah ya. Mm-mm. Cuma kalau misalnya Bang Noel, kita kan taunya Senat itu dari tahun lalu udah menjabat sebagai ketua. Sedangkan kalau misalnya Claudia ini baru ya, iya kan? Baru. Karena baru berarti pengalamannya itu berbeda-beda gak sih? Iya, Mau pengalamannya ulik beda. pengalaman dari mereka berdua. Iya. Kisah-kisahnya gimana sih rasanya tuh jadi ketua gitu. Yang rata-rata pasti orang-orang kayak gak mau jadi ketua, takut. Kayak ini orang kok kepikirannya jadi ketua? Ya, ayo kita tanya-tanyain. Di dalam pemikirannya ada apa Ada sih? apa? Apakah kita juga akan bisa menjadi ketua nantinya? Siapa tahu ya. Oke. Aduh, kocak banget ini. Oke. Jadi ya yang gue pertanyaan pertama sih dari kita. Kalian kan pengalaman menjadi ketua Ormawa. Walaupun ada yang ini dan ini baru gitu kan. Ketika awalnya kalian menjadi ketua Ormawa, Bang Noel menjadi ketua Senat dan Lala menjadi ketua KPU. Kesulitan apa yang kalian hadapi dan gimana kalian ngatasinnya? Kan sebelum ini ya, kalau Lala lu tuh ditunjuk gitu kan? Maksudnya lu tahu lu pengen jadi ketua gak sih? Enggak sih, karena ini kan waktu itu ditanya doang wawancara siap apa enggaknya. Tapi kan gue pikir gue udah masuk di dalam satu kegiatan yang emang gue mau masuk, jadi apa aja gue terima sih Siap gak sebenarnya. siap ya? Siap gak siap apa ya? harus dijalankan. Nah, berarti kan tantangan lu kan maksudnya beda sama Bang Noel, emang bener-bener pengen jadi ketua. Kalau lu kan ya, lu jadi ketua, udah siap. Tapi lo nggak Kesulitan apa yang lo hadapin ketika lo tahu diumumin lo jadi ketua KPU Visipol tahun 2021? Jujur aja gue kaget sumpah, karena gue pikir kok bisa gitu ya kan, maksudnya gue jarang maksudnya kalau misalkan kuliah ya kuliah aja, habis itu selesai itu ya nggak terlalu banyak gimana nongkrong atau gimana. Jujur waktu pagi-pagi pas ngeliat, gue pikir nama gue nggak ada kan, pas dari tengah ke bawah tau nama gue paling atas. Jujur gue kaget banget asli. Itu gue di kasur tuh langsung bener-bener melek pas ngeliat kayak gitu. langsung kayak gini, hah nama gue ada ya? Kayak di TV gimana sih, Itu menjadi ketua gitu ya? Drama gitu ya? kayak gitu. Terus tapi lo ngejalaninnya dengan sepenuh hati gak sih? Bisa gini, ih nama gue ada ketua nih gitu kan. Karena lo gak kepingin jadi ketua, lo harus menjalankan dengan sepenuh hati. Nah lo jalaninnya sepenuh hati atau enggak sih sebenarnya? Karena dari awal gue masuk juga udah komit kan untuk memberanikan diri, maksudnya apapun nanti yang gue jalanin ini gue harus bisa pertanggungjawabin gitu. Oke, benar. Nah, Bang Noel nih, asik. Kenapa tuh? Gimana Bang? Kan kayak tadi Cila omongin ya Cil ya. Kalau bedanya Claudia itu adalah Dia itu ditunjuk. Sedangkan Bang Noel sendiri adalah Mengajukan yang diri. mengajukan diri untuk menjadi ketua Ketua Senat. Senat. Wow. Wow banget ketua Senat ya. Wow banget. Gimana tuh Bang? Ceritain dong. Iya sebenarnya sih kalau prosesnya pas gue mau jadi ketua tuh karena gue liat tuh kayak
dari tahun ke tahun, dari zamannya si Oga jadi ketua, terus Kenny jadi ketua. Maksudnya gue ngeliat nih kayak gue pengen bisa kasih sesuatu yang lebih gitu loh, kayak kreativitasnya lebih. Nah salah satunya Beda hasilnya gitu tuh ya? ini. Oke. Salah satu hasilnya tuh ini, maksudnya kayak memberikan yang baru buat Visipol gitu loh. Dan akhirnya tercapailah ini terbentuk. Terus ada mungkin nanti beberapa lagi yang kayak funkustik yang cuman kayak biasanya main musik doang, nanti bakal ditambah sama fotografi dan segala macam. Wow, keren banget, Chris. Wow. Sepi banget buset dah. Oh gitu. Nah, terus kalau misalnya gimana ya? Gue nanyanya kayak ketika kalian akhirnya menjadi ketua, kalian punya banyak anggota kan? Anggota kalian udah pasti tidak hanya dari jurusan kalian doang. Gitu kan, nggak cuma dari angkatan kalian doang, tapi ada adik-adik angkatan, ada yang mungkin lebih tua daripada kalian ikut ngebimbing. Itu gimana kalian membangun relasinya dengan mereka? Dari siapa dulu nih? Ya dari Bang Noel dulu aja kali ya. Lala mintanya si Manuel dulu ya. Iya. Dia udah nyiapin pertanyaan jawabannya. Iya, gimana tuh Bang? Pasti kan lo kan juga nemu orang baru kan Bang? Nggak Iya. mungkin kayak cuman angkatan lo dan angkatan bawah lo, pasti kan ada orang-orang barunya lagi. Caranya gue simple, bikin orang itu ketawa aja pasti bakal kenal. Oh, Udah. jangan bikin nyaman ya. Enggak bikin nyaman, enggak bikin nyaman. Jangan Beb, jangan. Tapi maksudnya pas di saat gue baru rekrut anggota tuh, pada saat gue wawancara pun gue ketawa-tawa gitu, maksudnya biar gue bisa bonding nih sama anggota baru gue gitu loh. Benar. Terus maksud Cila, gue dulu sama Cila tuh nggak terlalu deket, kayak cuman kayak oh gue tahu nih orang Cila gitu loh, 18. Tapi setelah jadi anggota gue, ya udah jadinya kayak karena udah pernah rapat offline juga kan, terus udah pernah ngobrol bareng, jadinya kayak lebih deket aja kayak gitu. Iya, begitu. Jadi lo mendekatkan diri lo dengan orang-orang yang bawa itu anggota-anggota lo dengan membuat mereka itu ketawa gitu ya. biar have fun gitu ya, Iya, biar fun gitu biar lah nggak ya. gitu, aduh ketua gue, aduh Biar galak nggak nih. cuman kayak Iya. profesional doang kali gitu ya. Bener-bener Masih harus boleh, berteman boleh, juga boleh. ya, bener. Kalau misal Lala, Ini tantangan sih buat gua, karena gue sendiri masuk di sini kan gak barengan juga sama temen kan. Oh, Jadi iya. gue dari kelas gue ya gue sendiri, dari angkatan gue maksudnya HI nih gue sendiri. Jadi itu tantangan banget sih, ketemu teman-teman yang lain yang baru. Cuma gimana caranya ya, emang harus bisa deket nggak sih? Iya. Kalau misalkan lu mau kerja sama, ya kita saling ngobrol aja. Gue anggapnya sih mereka temen, maksudnya nggak ada ketua, nggak ada bawahan, nggak ada. Jadi kayak temen gitu doang, kita saling berbagi pendapat lah gitu. Iya benar. Kayak gitu sih, Van. Iya, karena itu juga cara yang gampang untuk sama sama anggota lo. Jadi biar mereka tuh nyaman juga, entah cerita keluh kesalnya, Iya, kendala-kendalanya. Jadi tuh mereka yang kayak oh dia menerima gue nih untuk mendapat pendapat gue dan saran-saran gue. Iya benar sih. tapi lu termasuk ini gak sih, ada anak 20 juga gak sih di KPU, ada ya? Iya ada. Wah itu Itu sulit gak? sulit gak sih, karena kan bisa dibilang kayak mereka baru masuk tahun lalu ya, dan online gitu kan. Beda sama 2019 yang mungkin kita masih bisa ketemu waktu itu kan. Itu berarti lebih gimana lagi, ngapa bondingnya tuh? Susah-susah gampang sih. Itu tantangan banget sih ketemu mereka, kan maksudnya belum ikut juga, maksudnya baru masuk di UKI nih juga belum ke kampus, belum kenal kampus kayak gitu kan. Jadi ya gimana ya, harus ngerangkul juga mereka kan, nggak boleh gimana-gimana. Oke. Terus kalau misalnya ditanya gambaran pekerjaan kalian menjadi seorang ketua KPU dan menjadi seorang ketua Senat, tugas kalian sebenarnya apa aja sih? Gitu. Bentar, kok ini kayak serius banget. Gak apa-apa, santai. Gitu loh. Tegang banget. Iya. Gimana nih Aduh, ngakak. gambarannya? Iya, dari- gambaran dari Lala pekerjaan sendiri. kalian gitu. Dari mana dulu nih? Dari lo aja dulu. Itu kan KPU. Kalau dari gue sih paling ngordinir mereka ya, maksudnya ngawasin juga mereka tuh kerjaannya apa kayak gitu. Paling kalau misalkan mereka ada ide kayak gitu, kayak ide-ide konsep yang baru yang mau kita buat dari KPU ini, biasa gue tampung dulu sih. Habis itu gue diskusiin lagi sama wakil gue, gimana nih enaknya. Kan ini juga KPU ini kan dalam naungan BPM kan, jadi gue mau nggak mau pasti harus minta persetujuan sama BPM kayak gitu sih. BTW, kalau aja ada yang belum tahu KPU itu apa? Oh iya guys, KPU itu adalah suatu wadah gitu, tempat pemilihan
ketua dan wakil ketua Ormawa yang baru, dan kita juga membantu dalam proses pelaksanaan pemungutan suara. Gitu. Jadi kalau mau tahu lebih lanjutnya tentang KPU, follow IG-nya KPU ya. Nanti bikin di bawahnya. bikin ya. Nah, Bikin ya. kerjanya KPU juga yang bakal ngejadiin kayak Bang Noel ya nggak sih, La? Jadi tuh KPU sebelum kalian yang akan mencalonkan diri menjadi ketua, kalian itu tuh harus melalui KPU dulu ya, La. Benar kan ya? Seleksinya. Jadi seleksi oleh KPU. Seleksinya oleh KPU. Lalu setelah itu tinggal nih kalian dipilih. Kalau misalnya kalian terpilih, kalian akan jadi seperti Bang Noel. Nah, begitu. Nah, Seperti itu benar ya? Iya benar. Kalau dari Bang Noel sendiri gimana tuh Bang? gambaran tugasnya sebagai seorang ketua senat. Ngerangkul mahasiswa, itu versi besarnya. Iya. Oke. Versi kecilnya tuh sebagai kayak misalnya di senatnya gitu sendiri loh ya, sebagai penanggung jawab. Itu satu kayak ada suatu acara dari senat bikin, ya udah jadi penanggung jawab gitu loh. Terus kalau misalnya mahasiswa nih kayak misalnya kayak dari UKM mana mau gue mau ada ini nih, kayak misalnya kayak kemarin teater krayon tuh mau ada lomba gitu, terus kayak oh ya udah kira-kira kisaran dananya berapa, tapi karena ada bermasalah jadinya kayak kita yang cover dulu. Senat tuh yang kayak mengcoveri semua UKM supaya biar bisa prokernya tuh berjalan juga. Senat kaya ya Bang ya? Jangan salah. Kaya kan. Tolong disensor ya. Tolong disensor. Terus pengalaman ketika kalian mencalonkan diri jadi itu juga udah tadi ya? Udah nggak sih? Udah. Ya? Enggak sih, belum yang Bang Noel nih, khususnya Bang Noel. Ketika mencalonkan diri menjadi ketua Ormawa lewat KPU, itu bisa ceritain nggak step-step yang lo lewati apa aja gitu? Selain kayak ngumpulin dokumen ya, terus lo bisa kali aja lo bisa cerita soal pengalaman lo pas lagi diiniin sama dosen, apa sih namanya? Wawancara. Wawancara sama dosen. Itu pertanyaan apa aja yang keluar dari dosen untuk lo? Dan ya Yosua tuh. Ya paling pertanyaannya tuh simple, kayak di saat itu kan kayak pandemi itu lagi hektik-hektiknya kan, maksudnya lagi banyak banget, lagi bertambah pesat juga. Paling pertanyaan simpelnya kayak apa yang mau kalian lakuin secara ini online gitu loh. Secara kan senat itu kebanyakan acaranya tuh offline gitu loh. Iya benar-benar. Nah kalian apa yang mau lakuin, tapi gue tetap kayak gue sama Yosua wakil gue tuh tetap kayak kasih kepercayaan gitu ke Bang Budi selaku pembina kemahasiswaan tuh yang wawancara. Terus ada Pak Fer selaku dekan waktu itu, sekarang kan udah ganti sama COVID ya. Wakil dekan. Nah, terus ya udah paling gue cuma kayak memberikan kepercayaan gue kepada mereka, gue berdua terutama, gue sama Yosua. Ya, Paling sih pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu doang, kayak apa yang mau dibikin, kira-kira bisa bertanggung jawab gak, kayak yakin bakal terjadi gak. Oh iya. Nah ini pertanyaan juga nih, kan kalian ketua pasti ada wakilnya kan. Nah lo partnerannya sama Yosua. Lo maksudnya ketika lo sama Yosua tuh emang kalian sama-sama pengen atau kayak yaudah gue kayaknya narik Yosua aja deh buat jadi pendamping gue gitu. Sedangkan kalau misalnya lo juga, gue pengen nanya ke Lala, kayak kan lo nggak tahu wakilnya kecuali pas lo diumumin itu kan, lo koordinasi sama wakilnya juga gimana gitu, karena kan bisa dibilang selain anggota-anggota lain, wakil tuh paling deket lah sama kalian kayak gitu, ya. Gue dulu. Oke. Kalau gue kan maksudnya udah mulai ngebonding sama Yosua tuh dari Desember 2 tahun lalu lah, pada saat si Kenny masih menjabat. Nah situ tuh udah mulai kayak, kalau Abel mungkin inget kan, lu kan juga senat kan waktu itu kan. Kayak kita ada acara makan-makan, dari situ gue udah mulai kayak deket nih sama Yosua, karena Bang Kenny tuh kasih pesan gitu loh, kayak lu cari buat wakil lu sekarang kayak gitu. Ya udah akhirnya gue deket sama dia. Kalau Lala sama aja sih pertanyaannya sama kayak Bang Noel tadi yang kayak Cita tanyain. Bedanya adalah lu juga kan sebelum jadi ketua kan lu diwawancarain juga tuh. Itu gimana sih? Dalam artian bedanya kan lo nggak sama dosen kan. Nah itu gimana sih di tahap lo diwawancarain itu kayak gimana? Apa sih pengalaman-pengalaman yang lo dapet juga? Maksudnya kayak gimana sih rasanya diwawancarain gitu? Aja kan beda ya. Iya. Waktu wawancara ya gue jawab aja sesuai sama apa yang jadi pengalaman gue selama ini ya, pertanyaan-pertanyaan dasar sih kayak kelebihan, kekurangan kayak gitu kan. Tapi gimana caranya gue meyakinkan bahwa gue nih emang benar-benar pengen ikutan ini loh, kayak kegiatan ini. Selain nambah pengalaman juga kan, maksudnya gue udah punya komit yang gede gitu. Kalau misalkan seandainya apa yang gue jalanin ini susah atau gimananya,
ya gitulah pokoknya. Terus mereka tanya siap nggak kalau seandainya jadi ketua gitu. Itu sih pertanyaan yang bener-bener gitu kan, siap nggak jadi ketua. Jujur aja ketua kan di pikiran kita kan kayak berat kayak bener-bener semenakutkan itu kan, tanggung jawabnya gede, apalagi ini bawa nama BPM. Tapi gue bilang lagi ya siap nggak siap sebenarnya. Benar. Karena gue udah komit sama apa yang mau gue jalanin, gue harus bisa pertanggungjawabkan sampai selesai. Oke, benar-benar banget. Terus setelah kalian akhirnya menjadi ketua, menurut kalian benefit apa aja sih yang kalian dapetin? Ya, itu. Ayo. Oh, Ya, Lala. lagi. Kalau dulu. Oke, kalau benefit jujur banyak pengalaman banget sih. Kayak pertama attitude ya kan, attitude cara kita membawa diri sama orang-orang itu sekitar kayak gimana, terus belajar bersosialisasi. Karena ini kan bersosialisasi ini kan nanti dibutuhkan banget kan dalam dunia pekerjaan, itu sangat dibutuhkan. Maksudnya gimana caranya kita itu membawa diri, terus habis itu ngobrol sama wadek, sama pimpinan-pimpinan, lu kan harus bisa sopan kayak gitu-gitu Iya. kan. Nah terus habis itu nambah pengalaman gue juga kayak public speaking, lu ngomong di depan orang banyak nih gimana, lu harus percaya diri, terus lu harus bisa tegas walaupun kadang ada hal yang nggak mereka setuju gitu kan sama apa yang gue bikin gitu, tapi kalau selagi itu bener gue bakal jalanin. Iya, benar banget sih. Susah banget sih. Susah ya, Bang. Susah, Susah ya, Kak. susah. Ya ampun. Banyak pendapat kan, Aduh. Iya, iya. Apalagi oh, kritis. iya. Terlalu kritis. Ya kan apalagi kayak gimana sih Ya, kayak nanti misalnya di-cut aja, apalagi guys. lo lagi pusing dengan tugas-tugas lo, terus tiba-tiba ada nih anggota lo yang ngomong kayak bang ini gimana, oke tumpuk dulu, bang ini gimana, kak ini gimana, gini gimana, terus lo buyar gak sih, bener gak sih bang lah? Suka lupa kan jadi. Iya. Suka kelupaan. Gimana tuh sih, ih gila sih, semangat lah ya kalian para ketua, Kita dengernya kayak pusing. Iya kan, ya ampun semangat ya kalian berdua. aduh. Tadi Bang Nur belum jawab, tapi benefitnya dia Iya. jadi ketua menurut lo apaan Bang? Untuk lo Udah diambil pribadi? semua sama Claudia, ya bener kayak gimana ya cara berbicara tuh, kayak ya lu bisa ngebedain mana yang kayak lu ngomong sama atasan harus kayak gimana, terus lu ngomong sama teman, lu sama anggota, bahkan ke TU juga harus gimana, bahasanya kan beda-beda tuh kan. Itu terus kayak lebih pede aja sih kalau gue, terus juga pengalaman kayak mengkoordinir 30-an orang gitu dalam satu tim. Sana tuh ada 30 Banyak ya kan, lumayan banyak kan. Mengkoordinir sebanyak itu kayak gue harus tetap bisa, gue sama Yusuf harus tetap bisa kayak kontrol sana sini ya. Itu sebagai buat soft skillnya gue juga untuk nanti dikerja gitu loh. Maksudnya siapa tahu gue nanti misalnya jadi suatu kepala apa, terus gue punya anggota berapa lebih dari 10 ya kan, gue udah ngerti tuh cara-caranya. Kayak gitu sih udah paling. gampang ya. Karena gue udah Nggak punya akan pengalaman. Ya benar. Kenapa kok mikir gitu Cila? Mikir aja. Aja kayak sulit banget gitu. Biasanya kalau di otak gue kayak males banget guys. Iya. Untuk gue pribadi kayak jadi ketua kebanyakan beban aja gitu. Enggak sih, tapi jujur ya, awalnya gue juga mikir kayak gitu nih. Ini buat teman-teman juga yang lagi nonton. Asik. Eh, Dengerin tuh guys. Jadi sepemikiran gue awalnya gitu, sumpah kayak pengen nangis gak sih, aduh gue ketua sendiri, mana gak ada yang gue kenal juga kan di dalam sini gitu, kayak aduh berat gak sih. Tapi setelah gue jalanin, anak-anak itu juga banyak yang mereka punya ide gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak sendirian gitu sama anggota-anggota kalian, karena mereka juga membantu kan di dalam sini kan, gitu. Betul. Jadi nggak semenakutkan itu kok, tenang. Oke, punya cita-cita jadi ketua? Ya, nanti kita pikir lagi ya. Oke, lanjut. Oh iya, bentar. Iya. Gue kayak bingung gitu, nanya apa ya? Oh ini nih, ada pertanyaan. Ketika calon dan wakil ketua Ormawa yang baru terpilih untuk mendapatkan informasi atau struktur dalam menjalani tugas mereka tuh sebenarnya harus nanya ke siapa? Nah harus nanyanya tuh ke lo atau langsung kayak kan nanyanya tuh harus ke KPU apa ya udah nyari-nyari tahu sendiri aja gitu, misalnya ke ketua sebelumnya atau misalnya ke dosen. Ini pertanyaan untuk Claudia. Untuk gue. Kalau misalkan mereka mau jadi ketua dan wakil gitu. Ketika mereka udah terpilih. Oh, ketika mereka udah terpilih. Nah, kalau itu sih karena KPU ini kan sebenarnya cuma menjabat pada masa transisi ini doang kan, sampai iya. selesai Juli nanti kan. Iya. Nah, selanjutnya itu kita serahin sih sama ormawanya. Dari ormawanya bagaimana biasanya Bang Noel. Nah, kalau begitu kan biasa
pembina kemahasiswaan juga membantu kan, Wadek kayak gitu-gitu. Jadi kalau mereka bingung, mereka bisa tanya ke sana kok sama pimpinan-pimpinan ini. Itu. Berarti bisa nanya juga nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya misalnya mereka yang nggak bisa awalnya nggak pernah masuk senat, nggak pernah masuk ormawa lah, anggapannya terus tiba-tiba pengen jadi ketua dan mereka merasa bingung, mereka sebenarnya bisa nanya ke pendahulunya gitu Iya, kan ya. benar, Oke. benar banget. Iya benar. Tuh. Apa ya? Terus aduh gue lupa mau nanya sesuatu. Ya, untuk Bang Noel nih Bang. Tadi kan kata Claudia itu kan kalau orang yang udah terpilih ketuanya itu dia akan menanyakan ke ormawanya langsung kan, misalnya ke ketuanya. Nah itu untuk pengrekrutan mereka anggota-anggota yang lain-lainnya itu infonya tuh bisa dapatnya tuh di mana sih? Gini, kalau gua tahun lalu itu kan gua kepilih nih cuma gua sama Yosua gitu, coba berdua kan. Gua belum ada humas untuk bisa update di snapgramnya Visipol gitu, senat gitu kan. Ya gue minta tolong ke humas sebelumnya, maksudnya untuk kayak minta tolong dong bikinin oprek untuk senat pada saat periode gua gitu loh, karena kan satu sisi kan belum ada humas nih. Jadinya minta tolong ke yang sebelumnya. Nah nanti di saat itu maksudnya udah berjalan nih, opreknya udah ada yang daftar, terus nanti ya udah Baru kalian yang handle gitu. iya baru dari ketua dan wakilnya yang handle. Oke. Jadi masih dibantu. Iya, Oke, masih iya. dibantu benar. Silakan. Ini sih apa ya? Oh, terakhir. Coba dong kalian berdua ajak mahasiswa Visipol. Khususnya kan sekarang kan lagi berjalannya untuk pemilihan ketua dan wakil ketua Ormawa. Jadi kalian Lala dan Bang Noel ajak mereka untuk Yaudah, menjalankan ayo, gitu. ya menjadi ketua karena kan juga ketua. Terus setelah jadi ketua, kalian juga harus mengajak mereka jadi anggota-anggotanya setelah ketua-ketua itu terpilih. Supaya mereka aktif gitu loh. Hello. Lo seru banget ya. Seru banget. Ya kan? Karena penting banget gak sih kita ikut organisasi-organisasi? Iya, Ini benefitnya penting banyak. banget. itu, Penting banyak banget benefit. kan? Karena yang darinya lo yang nggak bisa ngomong, kayak gue pribadi deh, gue juga tuh dulu nggak pernah bisa ngomong. Bukan gagu sih, bukan ya, bukan ya guys, bukan gagu. Hampir salah ngomong saya, maaf, nggak apa-apa. Hampir salah ngomong. Iya, jadi tuh maksudnya gue nggak berani, nggak pede ngomong di depan umum gitu loh, kayak apa ya? Kayak gue takut orang menilai gue apaan sih? Ih salah lo salah. Takut berpendapat juga. Cuman setelah gue ikut organisasi tuh ya gue berani ngomong aja gitu, kayak oke, karena orang-orang tuh mungkin akan kalau gue salah orang-orang tuh bakal membenarkan gini, oh enggak loh Bel, seharusnya tuh seperti ini dan bertukar pendapat. Kita tuh dapat ilmu tuh dari mana aja nggak sih? Iya. Ya kan, nggak cuman belajar buku doang, nonton film juga kita dapat ilmu, berteman dengan orang-orang banyak juga kita dapat ilmu. Seperti itu guys, seperti itu pemirsa. Jadi coba kalian kasih gimana ya? Kalian ajak gitu orang-orang untuk masuk Ormawa biar gak Dari takut KPU masuk dulu. Ormawa. KPU dulu kan sebagai KPU penyelenggara dulu. nih. Iya, Karena sebagai KPU KPU. kan ya lagi ngurusin banget Memasuknya nih, kan, pintu masuknya Pintu Ormawa masuk tuh kan pertamanya itu kan Ini, KPU. silakan Ibu Ketua KPU, dipersilakan waktu dan tempat dipersilakan. Lu. Jujur ya. Hai guys, kalau kadang gue suka berpikir gini ya, pasti di dalam pikiran kalian itu kan menjadi ketua dan wakil ketua itu berat ya nggak sih? Cuma setelah kalau misalkan kalian jalanin, seperti yang tadi gue bilang, kalau kalian jalanin udah selesai, kalian ditugaskan kayak gitu, biasanya sih itu kan maksudnya kalian ini di dalam ruang lingkup ini kan ada banyak panitia-panitia ya kan. Kalian bisa kok sebenarnya ngajak mereka itu buat bertukar pikiran, pendapat, apapun itu pokoknya. Jadi kalau misalkan ada yang kalian bingung, kalian bisa nanya sama mereka. Karena gue pribadi sama teman-teman gue ini, panitia-panitia KPU tuh kayak gitu. Gue nggak merasa kalau gue nih ketua gitu, kayak gue harus memutuskan apa yang menjadi ini gue gitu. Enggak, karena gue bilang sama mereka, kita di sini bareng-bareng, kita kerja bareng-bareng, kita kerja tim, apapun yang kita lakuin semuanya itu keputusan bersama, itu sih kayak gitu. Terus habis itu motivasi buat kalian juga, ini banyak banget loh benefit seriusan kalau kalian jadi ketua dan wakil ini. Selain nanti di pekerjaan itu pasti kan CV dilihat ya nggak sih? Yoi. Kalau misalkan wah CV-nya banyak nih ikut organisasi, dia CV-nya jadi banyak, ketua, CV-nya cuma satu. pengalamannya ya.
pengalaman banyak kan. Iya, banyak. Tebel coba dong. gimana? Tebel dong tuh CV. Pengalamannya banyak nih. Nah itu tuh membuat HRD tuh nanti berpikir, oh orang ini mampu gitu kan. Iya benar. Lagian juga nanti kalian bisa nego gaji guys. Bener banget ya Bun. Nah itu kan Terus, udah buat ketua, iya, buat anggota-anggotanya. Kayaknya, Buat anggota-anggotanya. Ya iya sih, sama aja sih iya sebenarnya. sebenarnya sama aja karena Sama kan aja sih. kalau Bedanya bisa kan masuk ke beda ketua posisi sama gitu wakil kan doang. masuk lewat dia, Iya, cuman kan benar. anggota-anggotanya masuk lewat ketua yang terpilih Iya, kan. kok gue lomot Iya, ya. nanti. Oke, next. Ini sekarang kan lagi buka periode baru ya Periode kan. pendaftaran. Kira aja ada yang mereka mau daftar harus ngapain aja gitu, nyiapin apa aja sih Kasih tahu sampai tanggal iya. berapa. kalian oprek Jadi apa? pendaftaran kita buka di tanggal 12 April kemarin sebenarnya udah buka. Kalau bisa ikutin terus update-nya di IG KPU Visipol UKI. Di situ kalian bisa lihat segala persyaratannya mulai dari ya ada yang dasar-dasar lah ya, mengikuti LKMM, terus habis itu IP-nya minim 3, terus anak Visipol aktif lah tentunya, itu yang paling penting. Itu sih paling kalau misalkan dari kita. Langsung kita bakal nanya ke Bang Noel. Ceritanya nih, udah jadi Bang Noel sebagai ketua Senat, bisa seperti itu. Dan wakilnya Yosua. Krik banget gue. Nah, gimana? Coba ajak mereka untuk ikut keanggotaan di semua ormawa. Enggak cuma Senat, enggak cuma BPM, enggak cuma Himakom, Himapol dan Himahi. Gimana sih biar mereka tuh tertarik gitu. Lo kasih daya tarik untuk mereka. Daya tarik. Ini buat jadi ketua dulu kali ya. Yoi. Buat masyarakat Visipol nih khususnya yang udah pernah di Ormawa terus kayaknya kayak pengen berhenti gitu loh, maksudnya kayak udahlah gue udah berhenti lah, gue udah jadi anggota udah cukup gitu loh. Maksudnya tuh jangan berpikiran kayak gitu, kayak lu harus percaya sama diri lu sendiri gitu, kayak lu bisa nih buat Visipol tuh lebih maju, kayak ya lu tuh jangan meragukan diri lu sendiri, lu pasti bisa bikin maju Ormawa. Ya terserah lu mau pilih Ormawa apa ya, gue nggak mengharuskan untuk Senat ataupun BPM ataupun yang lainnya. Lu bisa dari UKM juga bisa kalau misalnya lu emang gak mau Ormawa, tapi pasti perusahaan bakal lebih kayak lebih kayak lebih wow, pengalaman lu di organisasi mahasiswa tuh lumayan banyak nih, kayak dari jadi pengurus, terus misalnya lu jadi kayak ketua dari suatu acara Ormawa tersebut kan lumayan tuh kan, kayak itu ada benefit buat lu nya juga nih di CV. Terus benefit ke soft skill lu juga, kayak lu mengkoordinir sepersekian orang, kayak contoh, Senat bikin PPMB. PPMB itu kan gak cuma Senat doang. Maksudnya kayak lu gabung sama BPM, sama Himahi, sama Himapol, Himakom gitu loh. Ya lu mengkoordinir orang sebanyak itu tuh bisa apa enggak gitu. Lu melatih soft skill lu juga, terus melatih tanggung jawab lo. Kayak lu ngomong ke atasan nih, kayak lu ngomong A, jangan A jadi C, A jadi Z, kan jauh kan. Jadi gitu sih, kayak banyak sih benefitnya kalau yang gua rasain ya. Tapi gue tetap kayak mengharapkan untuk kayak ayo masyarakat Visipol yang lain harus bisa gitu menyalurkan kreativitasnya di Visipol ini. Itu untuk jadi ketua ya. Iya. Untuk jadi kalau mau jadi anggota mau kayak Kacila sama Kabel nggak masuk Ormawa? Seru guys, nggak bohong. Udah nggak bohong. Ini Visipol sumpah. Makasih ya. Cuman di Ormawa doang yang bisa kayak ya ini proker baru oke. Tapi kan kayak lu pengen gak sih jadi podcaster, kan sekarang masih belum tahu nih ada Uki Radio atau enggak ya, sekarang kan cuma medianya nih cuman ini gitu loh, kayak ya lu mau jadi kayak mereka enggak ya udah lu Makasih ya. masuk Ormawa. Makasih ya Ormawa. udah dipromosiin. Banyak Makasih ya. teman. Kali aja dapat job yang lain. Iya, ini Tuh. membuka job-job kita yang lain ya. Iya. Tolong ya untuk Ini salah satu masuk CV ini juga bisa gitu, kayak Betul. lu ngomong kayak apa yang ada di kepala lu ngomongin langsung gitu kan, kayak tanpa skrip gitu loh. Ya. benar. Jadi lebih hati-hati lu ngomong. Lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Iya, oke. Jatuhin. Keren. Jadi seru banget ya hari ya. ini kita ngobrol sama Bermanfaat ketua-ketua ketua Senat, ketua KPU. Mungkin kapan-kapan kita bisa aja kali ya ngomong sama ketua Himahi, ketua Himapol, ketua Himakom, semua kita undang aja. Atau enggak jangan-jangan tahun depan gue yang ada di posisinya Bang Waduh, Noel. nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu Nggak sih. Bisa. Gak ada yang tahu. Ya keren banget. Gue salut sih untuk orang-orang yang mau jadi ketua. Salut banget karena mereka itu yang kayak tadi kalau dia ngomong gue siap gak siap harus siap gitu. Itu jujur kan pasti kan
di sisi lain lo juga ada beban dikit kan. Iya, Kayak, pasti. Aduh gila, gue nggak pengen lo jadi ketua, orang gue kepengennya jadi ini, orang gue kepengen jadi itu, Iya, gila. bener. Tapi lo menjalankannya itu dengan kayak ya udah, teman-teman gue, anggota gue itu semuanya bisa ngebantu gue, bisa ngebimbing gue. Kayak Bang Noel juga bisa. Bang Noel ngomong, gue ngebuat nyaman, gue ngebuat dia ketawa, jangan dibuat nyaman. Biar gue stengnya. Asik banget loh. Ya jadi tuh kayak gitu, ada banyak cara untuk membuat anggotanya itu juga merasa nyaman di keorganisasian ini gitu kan, di Ormawa ini. Nggak cuman itu aja, cuma mereka tuh yang kayak bisa ngerjain tugas bareng juga kadang suka bisa loh. Iya bisa. Karena ada yang sangkatan juga pasti Iya di karena situ. gue juga pernah ngerjain tugas bareng gitu kayak, jadi gue waktu itu kan megang sama angkatan 18 semua, cuma satu lah senior gue. Nah senior gue ini juga ngebantuin gue ngerjain tugas gitu, jadi kayak ya udah sambil kerjain tugas sambil ngelakuin kerjaan lo kayak gitu sih. Jadi Iya kayak sih, nggak usah takut ketinggalan mata pelajaran guys. Bener banget. Mata kuliah maksudnya. seru gini mah Jangan jadi mikir anggota. tegang-tegangnya doang. Iya, banyak juga kan yang bilang Ini kayak keluarga baru juga sih sebenarnya. iya benar kayak keluarga baru, kayak teman-teman lo jadinya tuh meluas gitu nggak sih bang bang lah ya kan. Benar gak sih, kayak lo kenal sama lo yang biasanya lo cuman kenal sama angkatan lo doang, gitu tapi kan. tiba-tiba setelah lo ikut organisasi ini lo tuh bisa kenal sampai angkatan yang mungkin di bawah lo gitu. Dan Dan tua juga mungkin iya angkatan iya benar kan ya, asik banget. Asik. Parah sih. Seru parah sih. gue suka banget Kalau karena misalnya ngomongin kayak gini mah nggak ada bisa-bisanya. iya, karena mereka ngebantu gue juga untuk senior tuh ngebantu banget. Kadang kayak hal-hal kecil yang kayak gue jalanin jadi anggota gitu, kayak misalnya gue rapat sama departemen gue, kayak seru aja gitu. Niat awalnya rapat bisa akhirnya jadi ngobrol doang kayak Ngegibah. Iya benar. Iya, Iya, ngegibah. ngegibah. Jadi kayak Ngegibah. ngegibahnya tuh kayak nggak penting, terus kayak bisa cerita, ya nih gue lagi suka sama ini, ya gue dulu pernah suka sama, kayak sebenarnya nggak penting tapi akhirnya ya udah jadi kayak ngobrol, jadi Iya. kayak deket, jadi Bener, teman bener, baru bener. lagi buat Terus cerita gitu kan. Makan bareng juga kan. Iya, Iya, makan bener, bareng. Makan yuk. Makan yuk. Makan Nambah yuk ini relasi yuk. ya. Yuk. Nambah Jalan relasi. kemana Nah, gitu kan. Nah terus juga ngomongnya juga nggak cuma tentang itu doang, ya nggak sih? Jadi Kayak Kayak di luar topik itu. Iya, juga di luar bisa. topik. kita bahkan ngomongin soal kayak, lo nanti mau magang di mana? Nanti Nah, kas bener. skripsi gimana sih bang? Skripsi gimana sih? Iya, Kayak bisa gitu nggak nanya sih? yang kayak Kemarin belum gue kita juga. lalui, ya udah kita coba tanya aja biar ada itunya. Oke, Oke, Sampai jadi sini ya. sampai di sini aja Iya. kita ngobrolnya ya. udah kita udah tahu Kalau banyak. ngobrolin soal pengalaman kayaknya nggak ada habis-habisnya Yes, soal Ormawa ini, tapi yang penting menurut gue kalian yang kali aja tertarik atau kalian mulai gimana ya? Tertarik Dan ingin Iya, mencoba ingin hal mencoba yang hal baru. bisa ikut Ormawa. Kebetulan sekarang juga lagi ada Pembukaan lagi untuk membuka daftar buat pendaftaran untuk jadi ketua. rekrutmen untuk jadi ketua dan wakil Ormawa kan. Jadi untuk kalian yang tertarik kalian bisa coba daftar dan buka Instagram apa? KPU Visipol. Visipol UKI. Nah, Oke. tuh cek Tanggal- semua syarat-syaratnya di situ. Tanggal berapa tuh? 12 April sampai tanggal 30 Mei kita tuh. 30 April. salah. Nah, itu untuk ketua dan wakil. Nah, jika Ketua dan kalian wakil. pengennya cuma jadi anggota dulu nih, kalian Nanti. juga bakal harus Tunggu tungguin. aja. Dan tungguin di sosial medianya Ormawa yang kalian pingini. Benar banget. Oke, sampai situ Terima aja. kasih untuk Bang Noel dan juga Lala yang Apa? hari ini sudah Enggak datang. usah. Nggak usah, Apa? lanjut. Lu mau ngomong lagi Bang? Tadi mau kasih punchline cuman nggak jadi gitu. Oh. Mau kasih punchline tadi cuma nggak jadi. Oke. Sampai Yaudah. situ aja. Terima Sampai kasih. situ aja. Bang Makasih. Jangan lupa Noel. follow Instagram Dadah. Visipol Tuki. Dadah. Dah.